Kinasih mengaduk opor ayam di panci besar dengan gerakan pelan dan teratur. Aroma santan, kunyit, dan serai menguar, mengisi dapur rumah mertuanya dengan kehangatan yang kontras dengan suasana hatinya. Di ruang tengah, suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Setiap akhir pekan, keluarga besar Prasetyo, suaminya, memang selalu berkumpul. Baginya, ini adalah sebuah ritual yang harus dijalani dengan senyum, sekalipun hatinya sering terasa beku. Ia adalah menantu yang ideal di mata banyak orang. Pendiam, rajin, dan tidak pernah membantah. Setiap kali ada acara, ia akan menjadi orang pertama yang tiba dan orang terakhir yang pulang. Tangannya selalu sibuk, entah itu di dapur atau membereskan piring-piring kotor. Ia melakukannya tanpa keluhan, karena ia mencintai Prasetyo. Dan mencintai suaminya berarti menerima seluruh paket keluarganya. Kinasih, tolong nanti buahnya dipotong sekalian ya. Taruh di piring kristal yang di lemari atas. Suara Ibu Laksmi, ibu mertuanya, terdengar dari ruang makan. Iya Bu, jawab Kinasih pelan, tanpa menoleh. Ia sudah hafal letak semua peralatan di rumah ini, mungkin lebih hafal daripada pemiliknya sendiri. Pintu depan terbuka dan terdengar suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai marmer. Disusul suara tawa melengking yang khas. Itu pasti Jihan, kakak perempuan Prasetyo. Ia adalah pusat tata surya di keluarga ini, matahari yang menuntut semua planet berputar mengelilinginya. Assalamualaikum. Ratu datang. Seru Jihan. Suara riuh di ruang tengah semakin menjadi-jadi menyambut kedatangannya. Kinasih mendengar suaminya, Prasetyo, menyapa kakaknya. Ia juga mendengar suara Gilang, suami Jihan, yang terdengar lebih kalem. Kinasih menghela napas, menguatkan diri. Panggung sandiwara akan segera dimulai. Tak lama, Jihan melenggang masuk ke dapur. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah marun yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Kinasih selama 3 bulan. Tas bermerek terkenal tersampir di lengannya, dan riasan wajahnya sempurna tanpa celah. Ia menatap Kinasih dari atas sampai bawah, menilai daster batik sederhana dan celemek yang dikenakannya. Wah, menantu teladan kita sedang sibuk ya, sindir Jihan, bibirnya membentuk senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Enak ya jadi kamu, Kinasih. Hidupnya santai di rumah saja, nggak perlu pusing kerja. Suaminya yang jungkir balik cari uang. Kinasih hanya tersenyum tipis. Namanya juga ibu rumah tangga, Mbak. Ia sudah terbiasa dengan sindiran seperti itu. Di mata Jihan dan Ibu Laksmi, Kinasih hanyalah seorang istri yang beruntung karena dinikahi Prasetyo, seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan multinasional. Mereka tidak pernah tahu, dan Kinasih tidak pernah berniat memberitahu, bahwa ibu rumah tangga ini adalah pendiri sekaligus pemilik Kode Ananta, sebuah perusahaan rintisan di bidang keamanan siber yang kliennya tersebar di Asia Tenggara. Mereka tidak tahu bahwa penghasilan Kinasih dalam sebulan bisa menggaji suaminya selama setahun. Ia membiarkan mereka percaya pada narasi yang mereka ciptakan sendiri. Baginya, kedamaian lebih berharga daripada pengakuan. Setelah makan siang, saat semua orang berkumpul di ruang keluarga, Jihan memulai agenda utamanya. Bapak, Ibu, katanya dengan suara yang dibuat terdengar sangat serius dan penuh bakti. Tahun ini kan ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu yang ke-50. Ulang tahun emas. Ini momen langka, bersejarah. Kita harus rayakan besar-besaran. Ibu Laksmi langsung antusias. Oh, iya, benar juga kamu, Jihan. Ibu sampai lupa. Aku sudah punya konsepnya, lanjut Jihan, matanya berbinar penuh semangat. Kita adakan pesta di ballroom Hotel Mahameru. Kita undang semua kolega Bapak, teman-teman arisan Ibu, semua keluarga besar dari Sabang sampai Merauke. Kita sewa penyanyi ibu kota. Dekorasinya harus penuh bunga impor, makanannya harus yang paling enak.
Kita tunjukkan ke semua orang betapa suksesnya anak-anak bapak dan ibu. Ibu Laksmi tampak terbuai dengan gambaran indah itu. Matanya menerawang, membayangkan dirinya menjadi ratu semalam. Namun, Bapak Hartono, sang kepala keluarga, tampak lebih realistis. Ia berdeham pelan. "Jihan, ide kamu bagus. Tapi, biayanya pasti tidak sedikit. Hotel Mahameru itu bukan tempat yang murah," kata Bapak Hartono dengan bijak. Jihan tertawa meremehkan. "Bapak tenang saja. Soal biaya, itu urusan aku sama Mas Gilang. Bapak dan Ibu tinggal duduk manis, terima beres. Iya kan, Mas?" Ia menyenggol suaminya. Gilang, yang sedari tadi lebih banyak diam, tampak sedikit gelagapan. Iya Pak. Tentu." Kinasih yang duduk di sebelah Prasetyo, bisa merasakan suaminya menegang. Ia tahu persis kondisi keuangan Jihan dan Gilang. Di luar, mereka tampak mewah dan sukses. Tapi di dalam, mereka punya cicilan rumah, cicilan 2 mobil mewah, dan gaya hidup yang jauh di atas kemampuan mereka. Ide pesta ini adalah sebuah kegilaan. Sebuah cara bagi Jihan untuk memuaskan egonya dengan mengorbankan kestabilan finansial. Prasetyo hendak membuka suara, mungkin untuk menawarkan alternatif yang lebih masuk akal, tapi Kinasih dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, memberi isyarat untuk diam. Ini bukan waktu dan tempat yang tepat. Malamnya, di rumah mereka yang sederhana namun nyaman, Prasetyo berjalan mondar-mandir di ruang kerja Kinasih. Wajahnya tampak kusut dan penuh beban. "Aku tidak habis pikir dengan Bak Jihan. Gila, benar-benar gila. Dia pikir uang itu turun dari langit," gerutu Prasetyo. "Dia mau pamer ke teman-temannya, tapi nanti yang pusing pasti kita semua. Ujung-ujungnya nanti pasti aku juga yang dimintai tolong." Kinasih menutup laptopnya. Ia bangkit dari kursi kerjanya dan menuntun suaminya untuk duduk di sofa. Ia memijat pelan bahu suaminya yang terasa kaku. "Mas, tadi aku lihat wajah Ibu. Beliau bahagia sekali membayangkan pesta itu," kata Kinasih lembut. "Bahagia di atas penderitaan orang lain, Asih. Gilang itu kasihan, dia pasti pusing 7 keliling memikirkan ucapan Bak Jihan tadi. Aku tahu persis, bulan lalu saja dia baru mengeluh soal cicilan mobilnya." Kinasih menatap suaminya dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia sudah memikirkannya sejak pembicaraan di rumah mertuanya tadi siang. "Mas Pras," panggilnya. "Duduk sini sebentar." Ia kembali ke meja kerjanya, bukan untuk membuka laptop, melainkan mengambil sebuah map tebal berwarna biru tua. Ia kembali duduk di hadapan suaminya. "Aku belum pernah menunjukkan ini ke Mas secara detail kan?" Kinasih membuka map itu. Isinya adalah laporan keuangan, portofolio investasi, dan aset kode Ananta selama 3 tahun terakhir. Prasetyo menatap deretan angka di kertas-kertas itu. Matanya membelalak. Ia tahu istrinya punya usaha, ia tahu usahanya berjalan baik. Tapi ia tidak pernah menyangka skalanya sebesar ini. Angka 0 di belakang nominal pendapatan bersih perusahaannya terasa tidak nyata. Laba ditahan, aset lancar, valuasi perusahaan, semua tertulis dengan jelas. Ini semua?" Prasetyo tergagap. "Ini hasil kerja kerasku selama 7 tahun terakhir, Mas. Saat orang lain menganggapku hanya bermain-main di depan komputer. Aku tidak pernah memberitahumu detailnya bukan karena tidak percaya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat, dan aku tidak ingin Mas merasa terbebani atau bagaimanapun," jelas Kinasih. Prasetyo meraih tangan istrinya. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa bangga, haru, dan sedikit rasa bersalah karena mungkin selama ini ia ikut meremehkan kesibukan istrinya. "Aku bangga sekali sama kamu, Kinasih. Kamu luar biasa." Kinasih tersenyum.
Dan karena itu, lanjutnya, menunjuk kembali ke map. Aku mau kita yang biayai pesta ulang tahun bapak dan ibu. Prasetyo terkejut. Apa? Tapi Mbak Jihan. Biarkan Mbak Jihan yang menjadi penyelenggaranya. Biarkan dia yang mendapat semua pujian. Aku tidak butuh itu, Mas. Tujuan kita bukan untuk pamer. Tujuan kita adalah untuk melihat senyum bahagia di wajah bapak dan ibu. Itu saja. Anggap saja ini hadiah dari kita berdua, dari anak dan menantu mereka, kata Kinasih dengan sorot mata yang tulus. Ia menjelaskan rencananya. Mereka akan mentransfer uangnya secara bertahap ke rekening Gilang. Dengan begitu, Jihan tidak akan curiga dan egonya akan terselamatkan. Gilang mungkin akan tahu, tapi Kinasih yakin Gilang akan menjaga rahasia itu demi kebaikan bersama. Prasetyo terdiam lama, mencerna semua informasi dan niat mulia istrinya. Ia menatap wajah Kinasih, wanita yang tampak begitu lembut dan rapuh di luar, namun memiliki hati sekuat baja dan pikiran setajam berlian. Bagaimana bisa ia begitu beruntung? Kamu yakin? Kamu rela kerja kerasmu hanya jadi panggung untuk Mbak Jihan? Tanya Prasetyo, ingin memastikan sekali lagi. Kinasih mengangguk mantap. Panggung sandiwara tidak akan bertahan lama, Mas. Tapi kebahagiaan orang tua, itu akan kita kenang selamanya. Lagi pula, aku tidak peduli dengan panggung itu. Panggungku yang sebenarnya ada di sini, katanya sambil menunjuk laporan keuangan perusahaannya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Prasetyo akhirnya tersenyum. Ia menarik istrinya ke dalam pelukannya. Baiklah. Kita lakukan rencanamu. Kita berikan pesta termewah untuk bapak dan ibu. Di dalam pelukan suaminya, Kinasih memejamkan mata. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ia akan menjadi bayangan, menjadi pahlawan tak terlihat. Tapi demi kedamaian dan kebahagiaan segelintir orang yang ia cintai, ia rela memainkan peran itu. Ia tidak sadar, keputusannya malam itu adalah awal dari sebuah badai besar yang akan mengubah takdir seluruh keluarganya. Pagi merayap pelan di kawasan Menteng. Sinarnya yang keemasan menembus celah gorden setinggi 3 meter di kamar utama sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana kecil. Kania Maheswari sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang, sebuah kebiasaan yang tak pernah luntur meski kesuksesan telah melambungkannya ke puncak. Di sampingnya, Gilang Permana masih terlelap. Napasnya teratur, wajahnya damai, seolah tak ada satupun beban di dunia ini yang sanggup mengusiknya. Kania memandangi suaminya sejenak. Pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Pria yang ia cintai, atau setidaknya yang ia pikir ia cintai. Rumah itu adalah buah keringat Kania. Setiap detailnya, dari lantai marmer Italia hingga lampu kristal yang menggantung megah di ruang tengah, adalah manifestasi dari kerja kerasnya. Ia membangun Maheswari Group dari sebuah kantor sewaan kecil menjadi salah satu pemain utama di industri properti. Ia adalah otak, mesin, dan jantung dari perusahaan itu. Sementara Gilang, ia adalah ornamen indah yang melengkapi citra kesuksesan Kania. Ia menjabat sebagai direktur pemasaran, posisi yang Kania ciptakan khusus untuknya. Gilang pandai bicara, penampilannya menawan, dan ia bisa memikat siapa saja dengan senyumnya. Ia sempurna untuk tugas-tugas seremonial, bertemu klien di lapangan golf, atau makan malam mewah untuk menjaga relasi. Pekerjaan berat, negosiasi alot, dan pengambilan keputusan strategis, semua itu menjadi urusan Kania. Kania bangkit dari tempat tidur tanpa suara. Ia mengenakan jubah mandi sutra dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Kolam renang berwarna biru jernih memantulkan langit pagi yang bersih. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar yang bercampur dengan aroma bunga Kamboja. Ini adalah dunianya, surga yang ia ciptakan.
Namun, beberapa minggu terakhir, ada sebuah retakan tipis yang tak kasat mata di surga ini. Sebuah perasaan ganjil yang ia coba tepis, menganggapnya hanya sebagai efek dari kelelahan. Gilang sering pulang larut malam dengan alasan bertemu klien. Ponselnya selalu dalam mode senyap dan layarnya menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Ia juga menjadi lebih perhatian secara tiba-tiba, sering memuji Kania atau memberinya hadiah-hadiah kecil yang terasa janggal. Kania, yang logikanya selalu berjalan di depan perasaannya, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin Gilang sedang berusaha keras untuk membuktikan nilainya di perusahaan. Mungkin ia merasa terintimidasi oleh kesuksesan istrinya dan ingin mengimbanginya dengan cara lain. Kania memilih untuk percaya pada penjelasan itu. Setelah mandi, Kania turun ke ruang makan. Meja panjang dari kayu jati sudah tertata rapi. Sarapan kesukaannya, bubur ayam dan sate telur puyuh, sudah tersedia. Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi padanya selama belasan tahun, menyapanya dengan senyum ramah. "Pagi, Mbak Kania." "Pagi, Bei." "Mas Gilang masih tidur?" "Masih, Mbak. Sepertinya semalam pulang larut lagi." Kania hanya mengangguk kecil. Ia duduk dan mulai sarapan dalam diam. Pikirannya sudah melompat ke jadwal rapat hari ini, proposal proyek baru di Sudirman, dan audit keuangan kuartal ketiga. Kesibukan adalah pelariannya. Di dalam kantornya yang megah di lantai 45, ia adalah seorang ratu. Semua terkendali, semua terukur. Tidak ada ruang untuk perasaan ganjil atau keraguan yang mengganggu. Tak lama kemudian, Gilang turun dengan langkah ringan. Ia sudah rapi mengenakan kemeja polo bermerek dan celana bahan. Rambutnya ditata sempurna, dan aroma parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan. Ia mengecup pipi Kania sekilas sebelum duduk di seberangnya. "Pagi, sayang." "Maaf aku kesiangan," sapanya dengan senyum andalannya. "Tidak apa-apa. Semalam kamu pulang jam berapa?" tanya Kania, nadanya datar, mencoba terdengar biasa saja. "Sekitar jam 1. Ada klien penting dari Singapura, mereka alot sekali negosiasinya. Tapi tenang saja, sepertinya proyek di Sentul bakal kita menangkan," jawab Gilang lancar sambil menyendok nasi goreng ke piringnya. Kania tahu itu bohong. Ia punya aplikasi pelacak di mobil perusahaan yang dipakai Gilang. Semalam mobil itu terparkir di sebuah lobi apartemen di Kuningan dari jam 10 malam hingga jam 1 dini hari. Apartemen siapa di sana? Kania tidak tahu, dan ia belum mau mencari tahu. Ia takut pada jawaban yang mungkin akan ia temukan. Jadi, ia hanya mengangguk. "Baguslah kalau begitu." Setelah sarapan, saat Kania sedang memeriksa beberapa dokumen di ruang kerja pribadinya, Gilang masuk dan duduk di sofa di depannya. Wajahnya tampak bersemangat. "Sayang, aku mau bicara sesuatu," katanya. Kania meletakkan pulpennya. "Ya? Minggu depan ada acara networking besar di Bali. Semua pengembang besar datang. Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan proyek terbaru kita dan mencari investor potensial." "Aku pikir aku harus ke sana," ujar Gilang. Kania mengerutkan keningnya. "Bali? Aku tidak ada jadwal itu di agendaku. Ini bukan acara formal yang butuh undangan, lebih seperti pertemuan informal tapi sangat penting. Aku dapat info dari koneksiku. Sekalian, aku bisa sedikit refreshing. Kamu tahu kan, tekanan di Jakarta akhir-akhir ini bikin stres," lanjut Gilang, memasang ekspresi memelas yang biasanya selalu berhasil meluluhkan Kania. Ada jeda sejenak. Kania menatap Gilang, mencoba membaca sesuatu di matanya, tapi yang ia lihat hanyalah antusiasme. Mungkin ini benar-benar penting untuk pekerjaan. Mungkin ia terlalu curiga. Rasa bersalah mulai menyelinap. Ia memang terlalu sibuk,
mungkin ia kurang memperhatikan kebutuhan suaminya. Baiklah. Berapa lama? Akhirnya Kania menyerah. Wajah Gilang langsung cerah. 5 hari cukup. Senin sampai Jumat. Aku janji akan bawa oleh-oleh kabar baik untuk perusahaan. Atur saja semuanya. Minta sekretarisku untuk pesan tiket dan hotel terbaik. Pakai fasilitas perusahaan, kata Kania, kembali fokus pada dokumennya, seolah percakapan itu sudah selesai. Kamu memang istri terbaik, kata Gilang. Ia bangkit, menghampiri Kania, dan memeluknya dari belakang. Terima kasih, sayang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kania hanya diam, merasakan kehangatan pelukan Gilang yang entah kenapa terasa dingin. Hari keberangkatan Gilang tiba. Kania mengantarnya sampai ke teras depan. Sebuah mobil perusahaan sudah siap membawanya ke bandara. Gilang memeluknya erat. Jaga diri baik-baik ya. Jangan terlalu lelah bekerja, bisik Gilang. Kamu juga. Fokus pada tujuanmu ke sana. Jangan lupa hubungi aku, balas Kania. Gilang tersenyum, senyum yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Senyum yang dulu membuat jantung Kania berdebar kencang. Tapi kini, senyum itu terasa seperti topeng. Gilang masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan saat mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan Kania sendirian di depan rumah megah mereka. Surga yang terasa semakin hampa dan penuh retakan. Kania tidak tahu bahwa kepergian Gilang kali ini bukan hanya akan memperlebar retakan itu, tetapi akan menghancurkannya hingga menjadi debu. Kinasih hanya pura-pura tidak mendengar. Ia sibuk mengupas apel untuk bapak mertuanya. Namun di dalam hatinya, kesabarannya mulai menipis. Ia merasa seperti sedang mendanai penghinaannya sendiri. Setiap rupiah yang ia keluarkan seolah menjadi bahan bakar bagi kesombongan Jihan dan amunisi untuk merendahkan dirinya. Malam itu, Prasetyo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Cukup, Kinasih. Aku sudah tidak tahan lagi. Besok aku akan bicara pada semuanya. Aku akan bilang kalau ini semua uangmu. Jangan, Mas, cegah Kinasih. Tinggal seminggu lagi. Jangan hancurkan kebahagiaan bapak dan ibu yang sudah di depan mata. Kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Tapi hatimu bagaimana? Kamu tidak sakit hati diperlakukan seperti itu? Kinasih menatap suaminya, matanya berkabut. Sakit, Mas. Sakit sekali. Tapi aku percaya, setiap perbuatan akan ada balasannya. Entah kapan dan dalam bentuk apa. Kita sabar saja. 3 hari sebelum pesta, tibalah saatnya untuk pelunasan biaya hotel dan seluruh vendor. Totalnya mencapai angka yang fantastis, cukup untuk membeli sebuah rumah mungil di pinggir kota. Gilang mengirimkan rincian tagihan terakhir kepada Prasetyo. Malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Kinasih duduk sendirian di depan laptopnya. Ia membuka aplikasi perbankan bisnisnya. Jarinya berhenti sejenak di atas tetikus. Ia menatap deretan angka yang akan ia transfer. Di layar ponselnya yang tergeletak di samping laptop, muncul sebuah notifikasi dari grup panitia inti Pesta Emas Hartono. Sebuah pesan dari Jihan. Jihan, alhamdulillah teman-teman. Berkat kerja keras suamiku tercinta, Mas Gilang, dan sedikit bantuan dari Pras, semua tagihan untuk pesta sudah lunas 100%. Lega sekali rasanya. Sekarang, tugas kalian semua tinggal satu, datang yang cantik dan tampan, dan nikmati pestanya ya. Serahkan sisanya pada Ratu. Di bawah pesan itu, Ibu Laksmi mengirimkan belasan emoji hati dan bunga. Kinasih membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia menarik napas panjang, lalu dengan satu gerakan pasti, jarinya menekan tombol konfirmasi transfer. Notifikasi transaksi berhasil muncul di layarnya. Ia menutup laptopnya.
Ruangan itu terasa dingin dan senyap. Untuk pertama kalinya, ia mulai ragu. Apakah keputusannya untuk diam dan berkorban ini benar? Atau ia hanya sedang membangun sebuah panggung megah untuk kehancurannya sendiri? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, bom waktu itu terus berdetak, dan hari perayaan besar itu semakin dekat. 1 hari sebelum pesta, suasana di rumah keluarga Hartono terasa sesak dan tegang. Udara dipenuhi aroma masakan yang bercampur dengan bau pengharum ruangan yang baru disemprot, serta ketegangan yang tak terucap. Kerabat dari luar kota sudah mulai berdatangan, tawa dan obrolan mereka mengisi setiap sudut rumah. Namun di balik keriaan itu, sebuah drama kecil sedang mendidih, berpusat pada sang ratu penyelenggara, Jihan. Jihan mondar-mandir di ruang tengah, ponsel menempel di telinga, meneriakkan perintah kepada vendor, kepada asisten rumah tangga, dan kepada siapa saja yang berada dalam jangkauan suaranya. Ia terlihat seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan ke medan perang, dan perang ini harus ia menangkan dengan gemilang. Pagi itu, sebuah mobil box berhenti di depan rumah. Beberapa petugas berseragam menurunkan puluhan kotak berisi souvenir pesanan khusus. Jihan dengan bangga membukanya di hadapan para tante dan sepupu yang sedang berkumpul. Isinya adalah pemberat kertas dari kristal bening, di dalamnya terukir siluet keemasan Bapak Hartono dan Ibu Laksmi yang sedang bergandengan tangan, lengkap dengan tanggal acara. Wah, bagus sekali Jihan. Mewah. Puji salah seorang tantenya. Seorang sepupu yang lebih muda memegang salah satu kristal itu. Ini pasti mahal sekali ya, Mbak Jihan? Aku pernah lihat yang mirip begini di mall, harganya jutaan. Jihan tersenyum angkuh, senyum seseorang yang telah mencapai puncak kepuasan. Namanya juga persembahan untuk orang tua, harus yang terbaik dong. Untung aku dan Mas Gilang punya tabungan lebih. Rezeki anak berbakti itu selalu ada saja jalannya, katanya, seolah-olah semua itu adalah buah dari kerja keras dan kesalehannya. Di dapur, Kinasih sedang menata irisan kue lapis di atas piring. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan Jihan. Ada rasa perih yang tipis menyengat hatinya. Ia teringat jelas malam ketika ia memilih desain souvenir itu dari sebuah katalog daring, lalu melakukan pembayaran lunas melalui rekening perusahaannya. Ia memilihnya karena ia tahu bapak mertuanya suka mengoleksi pemberat kertas unik untuk meja kerjanya. Niat tulusnya kini telah dibajak dan diubah menjadi panggung kesombongan bagi kakak iparnya. Ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, menganggapnya sebagai bagian dari sandiwara yang harus ia selesaikan. Siang harinya, kurir lain datang mengantarkan kotak-kotak besar berisi gaun seragam keluarga. Jihan kembali menjadi pusat perhatian. Dengan semangat, ia membagikan gaun-gaun itu satu persatu. Gaun miliknya, tentu saja yang paling megah. Warnanya sampanye keemasan, penuh dengan taburan payet yang berkilauan, dengan ekor yang menjuntai anggun. Gaun untuk Ibu Laksmi juga tak kalah mewah. Ketika tiba giliran Kinasih, Jihan menyerahkan sebuah gaun yang terbungkus plastik dengan sedikit asal. Ini gaunmu, Kinasih. Saat Kinasih membukanya, ia melihat sebuah gaun dengan model yang sangat sederhana. Warnanya senada, namun potongannya lurus tanpa detail yang berarti. Kainnya pun terasa berbeda, tidak semewah bahan gaun yang lain. Jihan, seakan bisa membaca keheningan Kinasih, berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Modelnya sengaja kubuat simpel begitu. Biar kamu gampang bergerak di dapur nanti, bantu-bantu panitia. Beberapa orang yang mendengar itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti ribuan jarum kecil menusuk telinga Kinasih. Yang lebih menyakitkan adalah respons Ibu Laksmi. Ide bagus itu, Jihan. Kasihan nanti Kinasih kalau pakai baju yang ribet, kan dia yang paling sibuk warawiri di belakang, timpal ibu mertuanya, tanpa sedikit pun menyadari betapa kata-katanya telah melukai perasaan menantunya.
Prasetyo, yang baru saja masuk ke ruangan, melihat kejadian itu. Rahangnya mengeras, wajahnya memerah. Ia berjalan mendekat, siap untuk meledak. Namun, ia melihat Kinasih menatapnya dan menggelengkan kepala sangat pelan. Sebuah isyarat tanpa suara yang berarti, "Jangan, Mas. Jangan sekarang. Jangan di sini." Prasetyo berhenti, tangannya terkepal di sisi tubuh. Ia merasa tak berdaya. Ia merasa gagal melindungi kehormatan istrinya. Kinasih, sebaliknya, hanya melipat kembali gaun sederhananya itu dengan rapi. Ia tersenyum tipis kepada ibu mertuanya. "Iya, Bu. Model ini pas sekali, sangat nyaman." Di dalam benaknya, ia merasa identitasnya perlahan-lahan dikikis habis. Ia bukan lagi Kinasih, sang pendiri kode Ananta. Ia bukan lagi seorang ahli strategi keamanan siber. Di rumah ini, di mata keluarga ini, ia hanyalah seorang pembantu tidak resmi yang kebetulan menikah dengan anak bungsu mereka. Puncak ketegangan hari itu terjadi sore harinya. Ponsel Jihan berdering nyaring. Ia mengangkatnya dengan gaya seorang eksekutif sibuk. Namun, tak lama kemudian, nada suaranya berubah menjadi panik. "Apa? Kurang? Kurang bagaimana maksudnya?" teriaknya. "Bukannya sudah lunas semua?" Semua orang di ruang keluarga menoleh padanya. Jihan tampak pucat. Setelah menutup telepon dengan kasar, ia langsung berjalan cepat ke arah Prasetyo yang sedang duduk membaca koran di dekat Bapak Hartono. "Pras, ini gimana sih? Kamu kerjanya nggak benar ya?" tuduhnya dengan napas terengah-engah. "Vendor sound system dan LED barusan telepon. Mereka bilang pembayarannya masih kurang 10 juta. Kamu transfernya gimana? Kamu korupsi ya?" Prasetyo terkejut bukan main. "Loh, apa maksudmu, Mbak? Semua sudah aku transfer sesuai rincian tagihan yang dikirim Mas Gilang. Tidak ada yang kurang 1 rupiah pun." "Bohong. Ini buktinya mereka nagih ke aku." Jihan semakin histeris, suaranya meninggi. Ia sengaja menciptakan drama agar dirinya terlihat sebagai korban. "Gara-gara keteledoranmu, acara besok bisa berantakan. Bapak, lihat ini, Pak. Menantu Bapak ini kerjanya nggak becus. Bikin malu saja." Bapak Hartono, yang tidak tahu apa-apa, tampak bingung dan khawatir. "Tenang dulu, Jihan. Coba dibicarakan baik-baik. Mungkin ada salah paham." "Salah paham bagaimana lagi, Pak? Ini sudah jelas. Pasti dia sengaja mau menyabotase acaraku." Kinasih, yang sedari tadi hanya mengamati dari ambang pintu, tidak tahan lagi melihat suaminya dituduh secara membabi buta. Ia berjalan masuk dengan tenang. "Sebentar, Mbak Jihan," katanya dengan suara datar. "Coba saya lihat rincian tagihannya. Mungkin saya bisa bantu periksa." Jihan menatapnya sinis. "Mau bantu apa kamu? Mengerti angka saja tidak?" Namun, karena panik dan tidak punya pilihan lain, ia menunjukkan juga riwayat percakapannya dengan pihak vendor di ponselnya. Kinasih mengambil ponsel itu. Dengan otaknya yang terbiasa menganalisis data dan mencari anomali dalam barisan kode, ia hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Matanya dengan cepat memindai setiap item, setiap angka. Dan ia menemukannya. "Ini dia masalahnya," kata Kinasih, suaranya tetap tenang namun tegas. "Ini bukan salah transfer, Mbak. Tapi ada tagihan tambahan untuk 3 unit speaker menara dan 1 mesin asap. Item ini ditambahkan 2 hari yang lalu atas nama Mbak Jihan. Totalnya persis 10.200.000 rupiah. Mungkin Mbak lupa memberitahu Mas Gilang soal penambahan ini, jadi tidak masuk ke dalam total tagihan yang dikirimkan ke Mas Pras." Penjelasan Kinasih begitu logis, detail, dan tidak terbantahkan. Jihan terpojok.
Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena malu. Ia telah salah menuduh adiknya di depan seluruh keluarga. Egonya terluka. Alih-alih mengakui kesalahannya, ia justru mencari target baru untuk melampiaskan amarahnya. Matanya menatap tajam ke arah Kinasih. "Oh, hebat sekali kamu sekarang ya. Jadi detektif. Jadi sekarang kamu mau menyudutkan aku? Mau pamer kalau kamu lebih teliti? Mau cari-cari kesalahanku di depan bapak?" desis Jihan. Ia kemudian berdiri, menunjuk lurus ke wajah Kinasih. "Dengar ya, aku tidak peduli. Masalahnya sekarang ada tagihan yang belum dibayar. Makanya, jadi perempuan itu harus punya penghasilan sendiri. Harus pintar. Jangan cuma mengandalkan suami. Jadi kalau ada situasi darurat seperti ini, bisa ikut patungan, bisa ikut bantu. Bukan cuma nonton, berkomentar, dan mengkritik. Kamu itu benar-benar tidak ada gunanya sama sekali." Kata-kata itu, tidak ada gunanya sama sekali, menghantam Kinasih seperti sebuah bogem mentah. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Hening. Bahkan para kerabat yang sedari tadi berbisik-bisik pun ikut terdiam. Prasetyo bangkit dari kursinya. Amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. "Cukup, Mbak. Jaga mulutmu." Tapi sebelum Prasetyo sempat melangkah lebih jauh, Kinasih mengangkat tangannya. Matanya yang tadi kosong kini menatap lurus ke arah Jihan. Tatapannya dingin, tanpa emosi. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meraih tas tangannya, mengeluarkan ponselnya, dan dengan beberapa kali sentuhan jari yang cepat, ia melakukan sesuatu. Kemudian, ia melangkah mendekati Jihan dan menunjukkan layar ponselnya tepat di depan wajah kakak iparnya. Di layar itu tertera notifikasi, transfer sebesar Rp10.200.000 ke rekening PT Suara Megah Nusantara telah berhasil. "Sudah lunas," kata Kinasih dengan suara yang nyaris berbisik, namun terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. "Jangan khawatirkan acara bapak dan ibu." Setelah itu, ia berbalik, berjalan melewati Prasetyo, dan terus berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Hujan gerimis di luar seakan berhenti, digantikan oleh awan hitam pekat yang menggantung rendah, siap menumpahkan badai yang paling dahsyat. Malam perayaan itu tiba. Ballroom Hotel Mahameru telah disulap menjadi sebuah negeri dongeng keemasan. Lampu-lampu kristal raksasa di langit-langit membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan, membuat setiap sudut tampak berkilauan. Rangkaian bunga mawar putih dan lili Casablanca yang didatangkan langsung dari Belanda menghiasi setiap meja, menebarkan aroma wangi yang lembut dan mewah. Alunan musik orkestra mini memainkan melodi-melodi klasik yang anggun, menyambut para tamu yang mulai berdatangan dengan gaun malam dan setelan jas terbaik mereka. Semuanya sempurna. Persis seperti yang dibayangkan Jihan dalam mimpi-mimpi liarnya. Dan malam ini, ia adalah ratunya. Jihan dan keluarganya menjadi orang pertama yang tiba. Ia mengenakan gaun keemasannya yang spektakuler, rambutnya disanggul modern oleh penata rias profesional, wajahnya bersinar penuh kemenangan. Ia berjalan memasuki ballroom dengan dagu terangkat, menggandeng Gilang yang tampak sedikit kaku dalam tuksedonya. Di belakangnya, Bapak Hartono dan Ibu Laksmi berjalan dengan wajah penuh haru dan bangga. Setiap kali ada tamu yang datang dan memuji kemegahan acara itu, Jihan akan tersenyum dengan anggun. "Ah, terima kasih. Ini tidak seberapa kok. Hanya persembahan kecil dari kami, anak-anak, untuk kebahagiaan orang tua," jawabnya dengan kerendahan hati yang palsu, yang justru membuat para tamu semakin mengaguminya. Ibu Laksmi tak henti-hentinya memuji putri sulungnya. "Jihan ini memang luar biasa. Dari dulu visinya selalu yang terbaik. Lihatlah, semua tamu penting kolega bapakmu datang.
Mereka semua kagum, bisiknya pada seorang kerabat, sambil melirik bangga ke arah Jihan yang sedang berfoto dengan seorang pejabat daerah. Di tengah lautan kilau dan kepalsuan itu, Kinasih bergerak nyaris tak terlihat. Ia mengenakan gaun sederhananya, riasan di wajahnya tipis dan natural. Ia tidak menyambut tamu di depan. Ia tidak berpose untuk kamera. Ia berada di sisian, di batas antara panggung utama dan area kerja para staf. Matanya yang jeli mengawasi segalanya. Ia melihat kapten dari pihak event organizer dan berbisik, "Pak, tolong pastikan makanan pembuka terus diisi ulang di meja nomor 17-20. Di sana banyak keluarga yang baru datang dari perjalanan jauh." Lalu ia berjalan ke sudut lain, mendekati teknisi suara. "Mas, volume musiknya bisa sedikit diturunkan? Di area meja para senior sepertinya terlalu keras." Ia bahkan menyadari bahwa pendingin ruangan di sisi kanan ballroom terlalu dingin. Ia segera meminta seorang staf hotel untuk menyesuaikan suhunya. Ia adalah sutradara yang sebenarnya, memastikan setiap adegan berjalan tanpa celah, sementara sutradara palsu sedang sibuk menikmati tepuk tangan penonton. Prasetyo beberapa kali mencoba menariknya ke tengah keramaian. "Sayang, kamu kesini. Kita makan dulu. Kamu belum makan dari sore," ajaknya sambil menyodorkan piring berisi beberapa potong salmon. Kinasih tersenyum lembut, senyum yang terasa lelah. "Sebentar lagi, Mas. Aku hanya mau pastikan kue ulang tahunnya sudah siap di belakang. Aku tidak mau ada masalah teknis seperti proyektor kemarin." Ia masih trauma dengan kejadian itu, bukan karena masalahnya, tapi karena hinaan yang ia terima sesudahnya. Ia berjalan ke belakang panggung, melewati koridor yang sibuk dengan lalu lalang para pramusaji. Di sana, ia melihat kue 7 tingkat yang menjulang megah. Ia berbicara dengan kepala koki, memastikan lilin dan pisau pemotongnya sudah siap. Semua detail kecil ia perhatikan, karena ia tahu kebahagiaan mertuanya malam ini bergantung pada kesempurnaan detail-detail tersebut. Seorang tante dari desa, yang tampak kebingungan dengan deretan makanan asing di meja prasmanan, mendekati Kinasih. "Asih, ini tante mau minum teh hangat, tapi adanya cuma yang dingin-dingin begini. Di mana ya carinya?" Jihan, yang kebetulan lewat, mendengar pertanyaan itu dan hanya memutar bola matanya, seolah terganggu dengan permintaan kampungan itu, lalu terus berjalan tanpa peduli. Kinasih segera tersenyum pada tantenya. "Oh, tentu tante. Ayo, ikut Asih. Biar Asih buatkan." Ia menuntun tantenya ke pantry kecil di dekat dapur, menyeduh teh melati hangat dan menyajikannya sendiri. "Ini tante. Kalau mau tambah, bilang saja sama Asih ya." Sang tante menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Kamu ini memang menantu yang baik hati, Enduk." Pujian tulus itu terasa lebih berharga bagi Kinasih daripada semua kekaguman palsu yang diterima Jihan di depan sana. Puncak acara malam itu adalah sesi kata sambutan. MC dengan suara menggelegar memanggil perwakilan keluarga, Jihan dan Gilang, untuk naik ke atas panggung. Gilang tampak sangat gugup. Ia hanya mengucapkan beberapa kalimat terbata-bata, berterima kasih kepada para tamu, lalu cepat-cepat menyerahkan mikrofon kepada istrinya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Jihan. Ia berdiri di bawah sorotan lampu, memegang mikrofon dengan kedua tangannya, dan menatap seluruh penonton dengan mata berkaca-kaca yang sudah ia siapkan. Ia memulai pidatonya dengan suara bergetar. Ia bercerita tentang betapa ia mencintai kedua orang tuanya. Lalu ia masuk ke bagian intinya, sebuah narasi kepahlawanan yang ia karang sendiri. "Mempersiapkan malam ini bukanlah hal yang mudah," katanya, suaranya kini terdengar seperti menahan isak tangis. "Saya dan suami saya, Mas Gilang, bekerja keras siang dan malam. Kami lembur berbulan-bulan, menyisihkan setiap rupiah yang kami miliki. Ada banyak pengorbanan, ada banyak air mata.
Tapi setiap kali kami lelah, kami selalu teringat wajah bapak dan ibu. Semua kemewahan ini, tidak ada artinya dibandingkan dengan senyum kalian berdua. Beberapa tamu wanita mulai menyeka sudut mata mereka, terharu oleh drama yang disajikan. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik, sebagai bukti cinta dan bakti kami yang tak terhingga. Ia mengakhiri pidatonya dengan isakan yang terdengar sangat meyakinkan. Seluruh ballroom riuh dengan tepuk tangan. Banyak yang berdiri, memberikan standing ovation untuk sang anak berbakti. Kinasih menyaksikan seluruh adegan itu dari tempatnya berdiri, di belakang pilar besar dekat pintu keluar. Ia tidak merasakan amarah. Ia juga tidak merasakan kesedihan. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang aneh, seolah jiwanya terpisah dari tubuhnya dan sedang menonton sebuah film yang surreal. Semua kerja kerasnya, semua uang yang ia habiskan tanpa berpikir dua kali, semua rasa sakit hati yang ia telan bulat-bulat, kini telah dipelintir, dikemas ulang, dan dijual sebagai kisah perjuangan orang lain. Prasetyo datang dan berdiri di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Kinasih dengan sangat erat, seolah mencoba menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki kepada istrinya. Buku-buku jarinya memutih karena menahan emosi. "Aku benci ini," bisik Prasetyo, suaranya serak. "Aku benci melihatmu diperlakukan seperti ini, Kinasih." Kinasih hanya menyandarkan kepalanya sejenak di bahu suaminya. Ia sudah terlalu lelah untuk berkata-kata. "Saatnya acara pemotongan kue," seru MC membuyarkan lamunan mereka. Kue raksasa itu didorong ke tengah panggung. MC kemudian memanggil seluruh keluarga inti untuk naik ke atas panggung, mendampingi Bapak Hartono dan Ibu Laksmi. "Ayo Mas," kata Kinasih pelan, menarik tangannya dari genggaman suaminya. Ia merasakan sebuah firasat buruk yang dingin merayap di punggungnya. Ia harus naik ke panggung itu, berdiri di samping Jihan, dan tersenyum ke arah ratusan kamera. Ia harus menjadi figuran terakhir untuk melengkapi kesempurnaan panggung sandiwara ini. Sambil merapikan gaun sederhananya, ia melangkah maju. Setiap langkah menuju panggung terasa sangat berat, seolah ia berjalan di atas lumpur hisap. Malam yang berkilauan ini terasa begitu rapuh, seperti istana kaca yang dibangun di atas kebohongan. Dan ia punya perasaan, sebentar lagi, istana itu akan retak. Bahkan mungkin hancur berkeping-keping. Keluarga besar Hartono berdiri berjajar di atas panggung yang megah. Kilatan lampu kamera dari para fotografer dan tamu silih berganti menerpa wajah mereka, menciptakan bintang-bintang kecil sesaat yang menyilaukan mata. Di tengah, Bapak Hartono dan Ibu Laksmi berdiri, wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Ibu Laksmi bahkan menyeka sudut matanya yang basah karena terharu. Di sisi kanan mereka, Jihan dan Gilang berpose sempurna, senyum Jihan merekah lebar seolah ialah sang ratu malam. Di sisi kiri, Prasetyo dan Kinasih berdiri. Prasetyo merangkul pinggang istrinya, mencoba memberinya kekuatan, sementara Kinasih memasang senyum tipis yang terasa kaku di bibirnya. "Baik hadirin sekalian, sebelum kita melakukan prosesi pemotongan kue, mari kita saksikan bersama sebuah persembahan istimewa," seru MC dengan antusias. "Sebuah perjalanan cinta dari bapak dan ibu kita tercinta selama 50 tahun dalam sebuah tayangan multimedia." Tepuk tangan membahana. Layar LED raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan nama dan foto kedua mempelai senior, kini meredup sejenak. Ini adalah satu-satunya bagian dari acara yang diurus langsung oleh Prasetyo. Selama berminggu-minggu, ia begadang, memindai ratusan foto lama dari album-album usang, memilih lagu kenangan, dan menyusunnya menjadi sebuah video yang mengharukan. Ini adalah kontribusi pribadinya, sentuhan tulus dari seorang anak. Musik instrumental yang lembut mulai mengalun. Foto pertama muncul di layar,
Sebuah potret hitam putih Bapak Hartono muda yang kurus dengan rambut klimis, di sampingnya Ibu Laksmi dengan kebaya sederhana dan senyum malu-malu. Para tamu berseru "Au" dengan gemas. Foto-foto berikutnya menampilkan momen pernikahan, kelahiran Jihan, lalu kelahiran Prasetyo. Tawa dan komentar nostalgia terdengar dari kerumunan kerabat. Kinasih ikut tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. Melihat kebahagiaan di wajah mertuanya saat menatap layar membuatnya merasa semua pengorbanannya sedikit terbayar. Namun, saat video mencapai foto kelulusan sarjana Prasetyo, sesuatu yang aneh terjadi. Gambar di layar mulai bergetar. Warnanya memudar dan bergaris-garis, lalu dengan satu kedipan keras, layar itu berubah menjadi hitam pekat. Musik berhenti mendadak, digantikan oleh suara dengungan rendah yang tidak menyenangkan dari sistem pengeras suara. Keheningan yang canggung menyelimuti ballroom. Para kru teknisi di sudut ruangan terlihat panik, berlarian kecil dan berbicara cepat ke dalam walkie-talkie mereka. MC, yang mencoba profesional, berusaha mengisi kekosongan itu dengan lelucon. Wah, sepertinya foto-foto masa muda Bapak dan Ibu kita terlalu mempesona sampai membuat proyektornya tersipu malu ya. Namun leluconnya terasa hambar. Kesempurnaan malam itu telah ternoda. Di atas panggung, senyum di wajah Jihan membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi panik yang dengan cepat berubah menjadi amarah. Matanya menyala-nyala. Malam mahakaryanya, panggung kebesarannya, dirusak oleh kesalahan teknis yang memalukan di depan ratusan tamu penting. Egonya yang setinggi menara gading terasa runtuh. Ia butuh seseorang untuk disalahkan. Ia butuh kambing hitam untuk dikorbankan saat itu juga. Matanya yang liar menyapu panggung. Gilang? Tidak, menyalahkan suaminya akan membuatnya terlihat bodoh. Prasetyo? Adiknya sendiri yang baru saja ia puji meskipun palsu dalam pidatonya. Lalu matanya berhenti dan terpaku pada satu sosok, Kinasih. Kinasih yang pendiam. Kinasih yang sederhana. Kinasih yang menurutnya tidak berkontribusi apa-apa selain bantu-bantu. Target yang sempurna. Dalam benak Jihan yang sudah dikuasai amarah, sebuah logika bengkok terbentuk. Kinasih pasti iri dengan kesuksesannya, dan entah bagaimana, ia telah menyabotase acara ini. Dengan gerakan tiba-tiba, Jihan berjalan cepat melintasi panggung, gaunnya yang megah berdesir di lantai. Ia mengabaikan ibunya yang menatapnya dengan bingung. Ia berjalan lurus ke arah Kinasih. "Ini pasti gara-gara kamu," desis Jihan. Suaranya belum keras, tapi terdengar tajam dan penuh racun. Beberapa kerabat terdekat yang berdiri di panggung bisa mendengarnya. Kinasih terperanjat. Ia mundur selangkah, menabrak tubuh Prasetyo. Saya kenapa Mbak?" Prasetyo segera melangkah maju, memposisikan dirinya di antara istri dan kakaknya. "Mbak Jihan, apa-apaan ini? Jangan asal menuduh." Kinasih tidak tahu apa-apa soal teknis. Tapi Jihan sudah tidak bisa berpikir jernih. Ia seperti banteng yang terluka. Ia mendorong bahu adiknya untuk menyingkir. "Diam kamu. Aku tidak bicara denganmu." Dan saat itulah ia meledak. Ia lupa ada mikrofon yang masih menyala di podium. Ia lupa ada ratusan pasang mata yang sedang menatapnya. Yang ada di kepalanya hanyalah kemarahan dan kebutuhan untuk melampiaskannya. "Dasar pembawa sial!" Teriakannya menggema di seluruh ballroom. MC yang malang mencoba mematikan mikrofon, tapi terlambat. Semua orang mendengar. "Dari awal aku sudah curiga, kamu itu pasti iri dengan pesta ini. Kamu sengaja merusaknya kan?" Kinasih menggeleng, bibirnya bergetar, terlalu syok untuk mengeluarkan suara. Tidak bisa bantu apa-apa, cuma bisa merusak suasana. Mau taruh di mana muka keluargaku di depan tamu-tamu penting ini?
Jihan menunjuk ke arah penonton, seolah meminta dukungan mereka. Matanya kembali menatap nyalang ke arah Kinasih. Kata-kata yang paling kejam, yang selama ini hanya ia simpan dalam hati atau ia ucapkan sebagai sindiran, kini keluar tanpa filter. Dasar wanita tak berguna. Kerjaanmu apa selama ini? Hanya numpang hidup sama adikku. Membebanin keluarga. Tidak menghasilkan apa-apa. Setiap kata adalah sebuah cambukan. Setiap kalimat adalah sebuah vonis. Ballroom yang tadinya hening kini dipenuhi bisikan-bisikan terkejut. Wajah Bapak Hartono mengeras karena marah dan malu. Ibu Laksmi menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Gilang mencoba menarik lengan istrinya. Jihan sudah cukup malu. Tapi Jihan menepisnya dengan kasar. Ia belum selesai. Ia menunjuk tangga di sisi panggung dengan jari yang gemetar karena amarah. Pergi sana. Pekiknya, suaranya nyaris pecah. Pergi dari pesta ini. Kehadiranmu hanya bikin malu. Dan untuk menyempurnakan penghinaannya, ia melangkah maju dan mendorong bahu Kinasih dengan kasar. Dorongan itu tidak keras, tapi efeknya terasa seperti tamparan di hadapan seluruh dunia. Kinasih terhuyung sedikit ke belakang, ditahan oleh tubuh Prasetyo. Ia berdiri di sana di bawah sorotan lampu panggung, menjadi pusat tontonan yang mengerikan. Wajahnya pucat pasi. Di matanya, tidak ada air mata. Hanya ada ekspresi kosong, ekspresi seseorang yang baru saja jiwanya dicerabut paksa dari raganya. Malam yang seharusnya penuh kilau dan kebahagiaan, kini telah berubah menjadi panggung penghakiman pribadinya yang paling brutal. Sesaat setelah teriakan terakhir Jihan, keheningan yang jatuh di ballroom itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan canggung karena kesalahan teknis, melainkan keheningan yang padat, berat, dan membekukan. Seolah suhu di dalam ruangan itu turun 10 derajat. Suara dengungan sistem audio yang rusak kini terdengar seperti detak jantung monster yang sedang menunggu. Semua orang, dari tamu di meja terdepan hingga pramusaji di barisan belakang, terpaku di tempat, menjadi saksi bisu dari sebuah kekejaman yang tak terduga. Di atas panggung, keluarga Hartono membeku dalam sebuah tablo bisu yang menyedihkan. Sorotan lampu yang tadinya terasa meriah kini terasa seperti lampu interogasi, menelanjangi setiap emosi mentah di wajah mereka. Bagi Kinasih, momen itu terasa berjalan dalam gerakan super lambat. Hinaan terakhir Jihan, pergi sana, masih terngiang di telinganya, berputar-putar seperti piringan rusak. Ia bisa merasakan panasnya rasa malu yang menjalar dari perut hingga ke pipinya. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menusuk kulitnya. Ia bisa merasakan getaran tubuh Prasetyo di belakangnya, getaran amarah yang tertahan. Rasa sakit yang tajam dan menyengat menghantam dadanya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Ia ingin menangis, ia ingin lari, ia ingin menghilang dari muka bumi. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun sebuah bendungan kesabaran yang kokoh. Ia menelan sindiran, ia memaafkan perlakuan tidak adil, ia mengubur rasa sakit hatinya dalam-dalam, semua demi satu kata, kedamaian. Tapi malam ini, dorongan di bahunya dan kata-kata wanita tak berguna itu bukan lagi sekadar air bah. Itu adalah sebuah dinamit yang diledakkan tepat di dasar bendungannya. Dan bendungan itu tidak lagi retak. Bendungan itu hancur berkeping-keping. Sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Saat kepingan-kepingan kesabarannya itu hancur, air mata yang tadi sudah di ujung tanduk tiba-tiba surut. Rasa sakit yang membakar itu perlahan mendingin, lalu mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, tajam, dan sangat jernih. Itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa pengorbanannya selama ini sia-sia. Kesadaran bahwa kedamaian yang ia kejar adalah ilusi. Kesadaran bahwa dengan terus-menerus diam,
Ia telah mengizinkan orang lain untuk mendefinisikan siapa dirinya. Wanita lembut yang selalu tersenyum dan mengalah itu mati di atas panggung itu, di bawah tatapan ratusan orang. Dan dari abunya lahir sosok yang baru. Sosok yang tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Keheningan itu akhirnya pecah. Cuk, Jihan. Suara Prasetyo menggelegar, bukan lagi suara seorang adik yang sabar, melainkan suara seorang suami yang murka. Raungannya begitu keras dan penuh amarah hingga Ibu Laksmi tersentak kaget. Ia melepaskan rangkulannya dari Kinasih, melangkah maju dan menatap kakaknya dengan tatapan membunuh. Kamu sudah gila. Minta maaf pada istriku sekarang juga. Tuntutnya. Jihan, yang mulai tersadar dari kabut amarahnya oleh keheningan yang mencekam dan raungan adiknya, tampak sedikit goyah. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Minta maaf? Untuk apa? Dia yang merusak segalanya. Di tengah konfrontasi kakak beradik itu, Bapak Hartono akhirnya bergerak. Wajahnya yang biasanya tenang kini memancarkan kekecewaan yang mendalam. Ia berjalan ke arah Jihan. Diam kamu, Jihan. Kamu sudah mempermalukan nama keluarga. Ibu Laksmi, yang paling terpukul, hanya bisa menatap nanar dari Jihan ke Kinasih. Di satu sisi, ada putri kesayangannya. Di sisi lain, ada menantu yang baru saja dihina habis-habisan di depan umum. Ia bingung harus membela siapa, dan kelumpuhan moralnya membuatnya hanya bisa berdiri gemetar. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suara mereka seperti dengungan lebah yang semakin lama semakin keras. Keterlaluan sekali si Jihan. Tidak peduli apa masalahnya, tidak seharusnya bicara seperti itu. Kasihan sekali istrinya Prasetyo. Sabar sekali dia. Opini publik telah berbalik. Jihan, sang ratu malam, kini menjadi tiran yang kejam di mata mereka. Prasetyo, yang tidak mendapat permintaan maaf dari kakaknya, meraih tangan Kinasih. Kita pergi dari sini, sayang. Sekarang juga. Ia siap meninggalkan segalanya malam itu juga. Pesta, keluarga, semua basa-basi yang menyakitkan. Tapi sebuah tangan menahannya. Tangan Kinasih. Sentuhannya terasa aneh. Tidak gemetar karena takut, tidak lemah karena sedih. Sentuhan itu terasa mantap dan tegas. Tunggu mas, kata Kinasih. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti bisikan, tapi di tengah ketegangan itu, suaranya terdengar sangat jelas. Tidak ada isak tangis. Tidak ada getaran. Yang ada hanya ketenangan yang menakutkan. Prasetyo menoleh pada istrinya, terkejut. Ia melihat wajah Kinasih. Pucat ya. Tapi matanya berbeda. Sorot mata yang biasanya lembut dan hangat itu kini hilang, digantikan oleh kilau yang dingin dan fokus, seperti permukaan danau beku di tengah musim dingin. Kinasih melepaskan pegangannya dari lengan Prasetyo. Ia meluruskan punggungnya. Dagunya sedikit terangkat. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang gemetar. Ia terlihat seperti seorang prajurit yang akan maju ke medan perang. Dengan langkah yang terukur dan tenang, ia mulai berjalan. Ia berjalan melewati Prasetyo, yang menatapnya dengan campuran antara kebingungan dan kekaguman. Ia berjalan melewati Jihan, yang menatapnya dengan curiga. Ia bahkan tidak melirik kakak iparnya itu, seolah Jihan hanyalah perabot tak bernyawa di atas panggung. Ia berjalan melewati Ibu Laksmi, yang tersentak saat Kinasih melewatinya tanpa menoleh. Ia berjalan melewati Bapak Hartono, memberinya satu tatapan singkat yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang bukan permintaan tolong, melainkan sebuah pernyataan. Tujuannya satu, podium kayu dengan mikrofon yang berdiri tegak di tengah panggung. Tempat MC tadi berdiri. Tempat Jihan menyampaikan pidato palsunya. Seluruh ballroom menahan napas.
Pergerakan Kinasih yang penuh ketenangan itu menyita perhatian semua orang. Apa yang akan ia lakukan? Menangis? Membela diri? Atau meminta maaf untuk kesalahan yang tidak ia perbuat demi kedamaian? Jihan menyadari tujuan Kinasih dan matanya melebar ngeri. Mau apa kamu? Jangan bikin malu lebih jauh lagi. Desisnya mencoba mencegah. Tapi Kinasih tidak mendengarkan. Langkahnya tidak berhenti. Ia akhirnya tiba di depan podium itu. Dengan gerakan yang anggun, ia menyesuaikan ketinggian mikrofon agar pas dengan bibirnya. Tangannya yang satu bertumpu pada sisi podium. Tangannya tidak gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, dadanya terasa sesak oleh campuran emosi yang aneh, antara rasa sakit dan kelegaan. Ia menatap lurus ke depan, ke arah lautan wajah-wajah asing yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Keheningan yang membekukan itu akan segera ia pecahkan. Tapi bukan dengan ratapan. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak. Melainkan dengan kebenaran. Sebuah kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh panggung sandiwara ini hingga ke fondasinya. Panggung itu kini miliknya. Kinasih berdiri di hadapan mikrofon, punggungnya lurus, dagunya terangkat. Keheningan di dalam ballroom terasa begitu pekat hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai memompa deras di pembuluh darahnya. Ia menatap lautan wajah di hadapannya, wajah-wajah yang beberapa menit lalu menatapnya dengan iba, kini menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia mengetuk mikrofon itu 2 kali. Suara duk-duk yang pelan namun tegas menggema di seluruh ruangan, sebuah sinyal bahwa keheningan akan segera berakhir. Panggung ini, yang tadinya adalah panggung penghinaannya, kini telah ia rebut menjadi miliknya. Ia menarik napas, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Saat ia mulai bicara, suaranya terdengar sangat jernih dan stabil, tanpa getaran sedikit pun. Nada bicaranya tenang dan terukur, sebuah kontras yang menusuk jika dibandingkan dengan teriakan histeris Jihan beberapa saat sebelumnya. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para tamu sekalian, ia memulai. Pertama-tama saya, Kinasih Nareswari, ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu acara yang sakral dan penuh kebahagiaan ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap katanya meresap. Ia menolehkan pandangannya ke arah kedua mertuanya, yang masih berdiri membeku di tengah panggung. Bapak, Ibu, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50, lanjutnya, suaranya sedikit melembut. Saya tahu, malam ini seharusnya menjadi malam yang paling indah dan membahagiakan untuk kalian berdua. Dan percayalah, tidak ada yang lebih saya inginkan selain melihat kebahagiaan itu. Bapak Hartono menatapnya dengan lekat, mencoba membaca apa yang ada di balik ketenangan menantunya. Sementara Ibu Laksmi hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong, masih terlalu syok untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian, Kinasih memutar kepalanya perlahan, gerakannya disengaja dan penuh makna, hingga matanya bertemu langsung dengan mata Jihan. Jihan, yang tadinya masih diliputi amarah, kini mulai merasakan firasat buruk yang dingin menjalar di punggungnya. Beberapa saat yang lalu, kata Kinasih, nadanya kembali datar dan dingin, kakak ipar saya, Mbak Jihan, mengatakan beberapa hal tentang saya di atas panggung ini. Di hadapan Anda semua. Beliau mengatakan bahwa saya adalah pembawa sial. Beliau mengatakan bahwa saya tidak bisa membantu apa-apa. Dan yang paling saya ingat, beliau mengatakan bahwa saya adalah seorang wanita tak berguna yang hanya menumpang hidup dan tidak memberikan kontribusi apapun. Ia mengucapkan kembali hinaan itu kata per kata, tanpa emosi, seolah sedang membacakan sebuah laporan. Efeknya justru jauh lebih mengerikan. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Jihan. Gumaman dan bisik-bisik mulai terdengar lagi di antara para tamu. Mereka bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar pembelaan diri.
Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kinasih mengangkat satu tangannya, meminta keheningan. Setelah saya pikir-pikir, lanjutnya, nada suaranya kini mengandung sedikit ironi yang tajam. Mungkin, beliau ada benarnya. Mungkin selama ini saya memang keliru menilai diri saya sendiri. Mungkin saya memang tak berguna. Jihan tampak semakin bingung dan cemas. Ia tidak mengerti arah pembicaraan ini. Dan justru karena itu, Kinasih melanjutkan, suaranya kini berubah menjadi setajam baja. Karena saya hanyalah seorang wanita tak berguna yang tidak punya hak apa-apa, maka saya rasa, saya juga punya hak penuh untuk mengambil kembali semua hal yang telah saya berikan. Semua fasilitas yang telah disediakan oleh wanita tak berguna ini, agar pesta semewah ini bisa terselenggara. Pernyataan itu menghantam ballroom seperti sebuah bom. Gelombang kejutnya membuat semua orang terkesiap. Apa maksudnya? Mengambil kembali fasilitas? Apa yang sudah ia berikan? Di atas panggung, wajah Jihan berubah dari cemas menjadi pucat pasi. Ia mulai mengerti. Tidak, ini tidak mungkin. Ia menatap Gilang, suaminya, mencari pertolongan, tapi Gilang hanya berdiri gemetar. Wajahnya menunduk dalam, seolah ingin lantai marmer itu menelannya hidup-hidup. Ibu Laksmi menatap dari Kinasih ke Jihan, kerutan dalam terbentuk di dahinya, mencoba menyusun kepingan teka-teki yang mengerikan ini. Hanya Bapak Hartono yang terus menatap Kinasih, matanya yang bijak kini menyiratkan secercah pemahaman yang menyakitkan. Prasetyo, yang sedari tadi berdiri di belakang istrinya, kini maju dan berdiri tepat di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi kehadirannya adalah sebuah deklarasi. Ia ada di sini bersama istrinya, apapun yang terjadi. Kinasih, yang mengabaikan semua kekacauan di sekelilingnya, menoleh ke arah meja teknisi di sudut panggung. Mas, yang mengurus multimedia, panggilnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Tolong sambungkan ponsel saya ke proyektor. Saya butuh kabel HDMI dengan konektor tipe C segera. Perintahnya begitu spesifik dan penuh percaya diri, hingga teknisi muda yang panik itu, tanpa berpikir dua kali, langsung mengangguk dan bergegas mencari kabel yang dimaksud. Kinasih, hentikan. Pekik Jihan, suaranya terdengar serak. Ia mencoba melangkah maju, mungkin untuk merebut mikrofon atau menghentikan kegilaan ini. Jangan berbuat gila. Kamu mau mempermalukan keluarga kita lebih jauh lagi. Tapi sebelum ia bisa mencapai Kinasih, tubuh tegap Prasetyo sudah menghalangi jalannya. Ia tidak menyentuh atau mendorong kakaknya. Ia hanya berdiri di sana, menjadi tembok manusia yang tidak bisa dilewati. Tatapan matanya pada Jihan begitu dingin dan penuh amarah, hingga Jihan mundur selangkah. Suasana menjadi sangat tegang. Semua mata kini tertuju pada sang teknisi yang sedikit gemetar saat mencoba menyambungkan kabel dari laptopnya ke ponsel Kinasih. Detik-detik terasa merayap seperti jam. Para tamu di kursinya masing-masing bahkan tidak berani berbisik. Mereka semua menjadi penonton di sebuah pertunjukan drama nyata yang klimaksnya tidak bisa mereka duga. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, teknisi itu berhasil. Ia mengacungkan jempolnya ke arah Kinasih. Layar LED raksasa di belakang panggung, yang tadinya hitam pekat, kini menyala terang. Gambar yang muncul adalah tampilan layar depan ponsel Kinasih. Sebuah wallpaper sederhana bergambar pantai yang tenang. Namun bagi keluarga Hartono, gambar itu terasa seperti layar yang akan menampilkan vonis pengadilan. Kinasih melirik sekilas ke layar untuk memastikan semuanya terhubung. Lalu ia kembali menatap ke depan. Tatapannya melewati ratusan tamu, dan berhenti pada kedua mertuanya. "Bapak, Ibu," katanya, suaranya kembali melembut, namun kali ini ada nada kelelahan dan kesedihan di dalamnya. "Kalian berdua tahu, saya bukan orang yang pandai merangkai kata seperti Mbak Jihan. Saya tidak pandai berpidato.
Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat ponselnya. Jadi, untuk malam ini, izinkan saya tidak banyak bicara. Matanya kini berkilat dengan ketajaman yang menghunjam. Biarkan bukti yang berbicara untuk saya. Dengan satu sentuhan ibu jarinya, ia membuka sebuah folder di layar ponselnya. Folder itu hanya memiliki satu nama, yang kini terpampang besar di layar raksasa di belakangnya, sebuah judul yang akan memulai segalanya, Pesta Emas. Di bawah judul Pesta Emas yang terpampang di layar, terdapat belasan file dengan nama yang rapi. Para tamu menahan napas. Jihan merosot duduk di kursi terdekat di atas panggung, tubuhnya lemas seolah semua tulangnya telah dilunakkan. Ia menatap layar itu dengan tatapan ngeri, seperti sedang menatap algojo yang siap mengayunkan kapaknya. Kinasih, dengan ketenangan seorang presenter yang akan memulai paparannya, mengetuk file pertama. Sebuah dokumen berkop surat resmi Hotel Mahameru seketika memenuhi layar raksasa itu. Di bagian atas, tertulis dengan jelas, faktur proforma, sewa Grand Ballroom paket gala dinner 500 peks. Di bagian bawah, sebuah angka total yang membuat banyak orang terkesiap, 975 juta rupiah. Ini, suara Kinasih memecah keheningan, adalah total biaya untuk sewa ballroom ini, makanan yang bapak dan ibu nikmati, serta seluruh fasilitas pendukungnya. 975 juta rupiah. Gumaman tak percaya menyebar di antara penonton. Itu adalah angka yang fantastis, bahkan untuk kalangan atas sekalipun. Kinasih kemudian menggeser layar ponselnya, membuka file kedua. Sebuah tangkapan layar dari aplikasi perbankan, menampilkan bukti transfer yang berhasil. Dan ini, lanjut Kinasih, menggunakan kursor virtual untuk melingkari bagian nama pengirim, adalah bukti pelunasannya. Dibayarkan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebagai uang muka, tahap kedua sebagai cicilan, dan tahap terakhir sebagai pelunasan 3 hari yang lalu. Semua dari rekening bank atas nama. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang membaca nama yang tertera di layar dengan jelas. Kinasih Nareswari. Keheningan yang tadinya sudah pekat, kini menjadi hampa. Seolah semua udara telah tersedot keluar dari ruangan itu. Nama itu, nama wanita yang baru saja dicap tidak berguna, kini terpampang sebagai sang penyandang dana utama. Kinasih menoleh sedikit, matanya yang dingin menatap lurus ke arah Jihan yang terduduk lemas. Saya tidak tahu dari mana Mbak Jihan mendapatkan inspirasi untuk cerita, lembur berbulan-bulan dan menyisihkan setiap rupiah. Karena kenyataannya, saya melunasi tagihan ini dalam waktu kurang dari 5 menit, menggunakan sebagian kecil dari dana darurat perusahaan saya. Kata-kata itu adalah tamparan verbal yang sangat telak. Bukan hanya membongkar kebohongan Jihan, tapi juga secara halus menunjukkan betapa besarnya skala finansial Kinasih, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tanpa menunggu reaksi, Kinasih melanjutkan presentasinya yang mematikan itu. Ia membukanya file demi file dengan metodis, tanpa ampun, seperti seorang ahli bedah yang sedang mempreteli organ tubuh pasiennya satu persatu. Selanjutnya, katanya sambil membuka file baru, jasa event organizer profesional, agar Mbak Jihan tidak terlalu lelah dan bisa fokus menjadi ratu malam ini. Di layar muncul faktur dari sebuah hio ternama, diikuti bukti transfer lunas atas nama Kinasih Nareswari. Lalu, dekorasi bertema Golden Royal yang sangat indah ini. Termasuk semua bunga mawar putih yang harus didatangkan dari Eropa, sesuai permintaan khusus Mbak Jihan. Faktur dari vendor dekorasi, diikuti bukti transfer lunas atas nama Kinasih Nareswari. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan gaun-gaun indah yang kita kenakan malam ini. Dirancang khusus oleh desainer favorit Mbak Jihan. Faktur dari butik sang desainer, dengan rincian biaya untuk setiap gaun, diikuti bukti transfer lunas atas nama Kinasih Nareswari. Souvenir kristal ini juga, katanya sambil menunjuk sebuah meja di dekat panggung,
agar para tamu punya kenang-kenangan yang berkelas. Faktur dari vendor souvenir, diikuti bukti transfer lunas atas nama Kinasih Nareswari. Penyanyi, MC fotografer, videografer, mobil pengantin antik untuk arak-arakan. Setiap elemen kemewahan yang telah dipamerkan Jihan selama berminggu-minggu, kini dilucuti satu persatu, dan di bawah setiap lapisan kebohongan itu, hanya ada satu nama yang muncul berulang kali, Kinasih. Parade bukti digital itu adalah sebuah pembantaian karakter yang dilakukan dengan presisi klinis. Kinasih tidak berteriak, tidak menangis, tidak mengumpat. Ia hanya menyajikan fakta. Dan fakta-fakta itu jauh lebih menyakitkan daripada amarah manapun. Akhirnya, ia tiba di folder terakhir. Folder yang akan menjadi paku terakhir di peti mati kebohongan Jihan. Dan yang terakhir, kata Kinasih, nadanya kini terdengar sangat lelah, untuk biaya-biaya operasional tak terduga. Uang tunai yang dibutuhkan untuk hal-hal kecil di lapangan. Di layar kini muncul serangkaian tangkapan layar dari aplikasi perbankan seluler. Kali ini bukan faktur, melainkan riwayat transfer antar rekening pribadi. Nama penerimanya terpampang sangat jelas, Gilang Pratama. Nama pengirimnya, Kinasih Nareswari. Ada belasan transaksi di sana dengan nominal yang bervariasi. 50 juta, 30 juta, 20 juta. Di setiap transaksi, Kinasih sengaja menuliskan keterangan yang spesifik. Dana pesta ortu tahap 1, tambahan dana catering, dana souvenir undangan, pelunasan lighting. Bukti ini adalah pukulan pamungkas. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya vendor-vendor besar, bahkan uang tunai yang dipegang dan dibelanjakan oleh Jihan pun berasal dari kantong Kinasih. Gilang, sang suami, hanyalah perantara, kurir yang menyalurkan dana dari sumber yang sebenarnya. Saat itulah pertahanan terakhir Gilang runtuh. Ia tidak tahan lagi menanggung rasa malu. Ia terduduk di lantai panggung, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan mulai terisak seperti anak kecil. Tangisannya yang tertahan terdengar pilu di tengah keheningan ballroom. Jihan, melihat suaminya menangis, seolah tersadar dari kelumpuhannya. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi kelabu. Semua keangkuhan, semua harga diri, semua topeng yang telah ia bangun dengan susah payah, telah hancur lebur menjadi debu. Ia kini telanjang di hadapan ratusan orang, terungkap sebagai seorang penipu dan pembohong. Ibu Laksmi terhuyung ke belakang, hampir jatuh jika tidak ditahan oleh kursi di belakangnya. Tangannya mencengkeram dadanya, napasnya tersengal-sengal. Dunia yang ia pahami, tatanan nilai di mana Jihan adalah putri yang sukses dan berbakti sementara Kinasih adalah menantu biasa yang beruntung, kini jungkir balik. Penyesalan yang luar biasa mulai merayap di hatinya, penyesalan atas setiap sindiran yang ia lontarkan, setiap kali ia memihak Jihan, setiap kali ia meremehkan Kinasih. Di antara mereka semua, hanya Bapak Hartono yang berdiri tegak, meski bahunya tampak merosot karena beban kesedihan. Ia menatap Kinasih bukan lagi dengan tatapan bingung, tapi dengan tatapan yang penuh dengan rasa hormat, rasa bersalah, dan kekaguman yang dalam. Ia akhirnya mengerti arti dari ketenangan dan kesabaran menantunya selama ini. Prasetyo, yang sedari tadi hanya diam di sisi istrinya, kini melingkarkan lengannya di bahu Kinasih, sebuah gestur perlindungan dan dukungan total. Ia menatap seluruh keluarganya dengan tatapan tajam, sebuah tatapan yang berkata, "Lihat apa yang telah kalian lakukan." Setelah bukti transfer terakhir ditampilkan, Kinasih menurunkan ponselnya. Layar raksasa di belakangnya kini menjadi sebuah monumen digital dari kebohongan dan kebenaran. Ia memegang mikrofon untuk terakhir kalinya. Suaranya, yang kini tidak lagi dingin atau tajam, hanya terdengar sangat letih. "Jadi, hadirin sekalian, Bapak Ibu,
Ia berhenti, menelan ludah, seolah mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk kalimat terakhir. Sekarang Anda semua sudah tahu siapa sebenarnya wanita tak berguna di keluarga ini. Kalimat terakhir Kinasih menggantung di udara yang beku, sejelas dan setajam pecahan kaca. Setelah mengucapkannya, ia melepaskan mikrofon. Ia tidak menunggu tepuk tangan, ia tidak menunggu reaksi. Misinya telah selesai. Dengan kelelahan yang luar biasa, ia berbalik, meraih tangan Prasetyo yang sudah terulur untuknya, dan bersama-sama, mereka menuruni tangga panggung. Perjalanan mereka melewati ballroom itu terasa seperti sebuah prosesi yang aneh. Ratusan tamu yang tadinya duduk kini berdiri, menatap mereka dalam diam. Kerumunan itu terbelah, memberi jalan bagi mereka seolah sedang menyaksikan kepergian seorang raja dan ratu dari medan perang yang telah mereka menangkan. Tidak ada yang berani bicara. Yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan tertahan dan bunyi hak sepatu Kinasih yang mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Ini adalah sebuah walk of shame yang terbalik. Bukan mereka yang dipermalukan, melainkan seluruh sistem keluarga yang baru saja mereka tinggalkan di atas panggung yang sedang menanggung malu. Begitu mereka melewati pintu lobi utama dan udara malam yang sejuk menerpa wajah mereka, barulah Kinasih merasa kakinya gemetar. Seluruh kekuatan yang menopangnya selama 1 jam terakhir seolah menguap begitu saja. Ia bersandar pada Prasetyo, dan suaminya itu merengkuhnya dengan erat. "Sudah selesai, sayang? Sudah selesai," bisik Prasetyo di telinganya. "Ayo kita pulang." Di dalam ballroom, begitu pintu tertutup di belakang Kinasih dan Prasetyo, kekacauan pun meletus. MC yang kebingungan mencoba mengambil alih suasana dengan tergagap. "Baik, hadirin sekalian, mari kita lanjutkan dengan," ia kehabisan kata-kata. Akhirnya, ia memberi isyarat pada operator musik untuk memainkan lagu apa saja. Alunan musik pop yang ceria tiba-tiba menghentak, terdengar sangat ganjil dan tidak pantas dengan suasana duka di atas panggung. Bapak Hartono, yang sedari tadi diam dengan wajah sekeras batu, akhirnya bergerak. Matanya menyala dengan amarah yang belum pernah dilihat anak-anaknya seumur hidup mereka. Ia berjalan cepat ke arah Jihan yang masih terduduk syok, mencengkeram lengan atas putrinya dengan kasar. "Kita pulang. Sekarang," desisnya. Suaranya rendah, namun mengandung bobot perintah yang tak terbantahkan. Ibu Laksmi, yang baru tersadar dari kelumpuhannya, mencoba menengahi. "Pak, jangan begini, malu dilihat tamu-tamu." "Malu?" Bapak Hartono menoleh pada istrinya, tatapannya begitu tajam hingga Ibu Laksmi terkesiap. "Rasa malu kita sudah dipertontonkan ke seluruh dunia oleh putrimu ini. Tidak ada lagi yang perlu diselamatkan." Tanpa memedulikan protes istrinya atau tatapan para tamu, ia menarik Jihan untuk berdiri. Gilang, dengan mata bengkak dan wajah basah oleh air mata, bangkit dan mengikuti di belakang seperti seekor anjing yang ketakutan. Keluarga yang tadinya menjadi pusat perayaan itu kini meninggalkan panggung mereka sendiri dalam aib, diikuti oleh Ibu Laksmi yang berjalan tertatih sambil menangis dalam diam. Pesta yang menelan biaya lebih dari 1 miliar rupiah itu berakhir bahkan sebelum kue ulang tahun sempat dipotong. Ia bubar dalam kehancuran, meninggalkan gosip dan cerita yang akan dibicarakan orang selama bertahun-tahun. 1 jam kemudian, di ruang keluarga rumah Hartono yang biasanya hangat, kini terasa seperti ruang pengadilan yang dingin. Tidak ada yang berani menyalakan lampu utama. Cahaya remang-remang dari lampu taman menyorot masuk melalui jendela, menciptakan bayang-bayang panjang dan menakutkan. Bapak Hartono berdiri di tengah ruangan, seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Jihan dan Gilang duduk di sofa, menunduk dalam-dalam. Ibu Laksmi duduk di kursi sudut, isak tangisnya menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. "Kamu." Bapak Hartono memulai, suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Ia menunjuk Jihan.
Kamu sudah mencoreng arang di wajah bapak dan ibumu. Di wajah seluruh keluarga besar kita. Bukan hanya terbukti sebagai pembohong, kamu juga menunjukkan kekejaman yang luar biasa. Ia melangkah mendekat. Jawab Jihan. Apa salah Kinasih padamu? Apa dosanya padamu sehingga kamu begitu membencinya? Selama bertahun-tahun kamu merendahkannya, menghinanya, dan malam ini kamu mencoba menghancurkannya di depan semua orang. Kenapa? Jihan, yang sudah kehabisan air mata dan arogansi, hanya bisa menggeleng lemah. Aku tidak tahu, Pak. Jangan bilang tidak tahu. Bentak Bapak Hartono. Aku hanya iri. Akhirnya ia mengaku, suaranya nyaris tak terdengar. Aku iri padanya. Hidupnya terlihat begitu tenang. Dia mendapatkan Pras, adik kesayangan semua orang. Dia terlihat bahagia tanpa perlu berusaha. Sementara aku harus selalu berjuang untuk terlihat hebat, untuk mendapatkan pengakuan dari bapak dan ibu. Pengakuannya yang menyedihkan itu tidak menimbulkan simpati sedikit pun dari ayahnya. Jadi karena irimu itu, kamu merasa berhak menindasnya? Kamu membangun kehebatanmu di atas penderitaan orang lain? Itu yang ibu ajarkan padamu. Ibu Laksmi tersentak saat namanya disebut. Ia mencoba membela. Sudahlah, Pak, Jihan sudah mengaku salah. Jangan terus dipojokkan seperti ini. Dia anak kita. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Bapak Hartono kini memutar tubuhnya, menghadapkan seluruh amarahnya pada sang istri. Dan kamu, katanya dengan suara yang tak kalah keras. Kamu pikir kamu tidak bersalah dalam hal ini? Kamu ikut andil. Kamu buta, Laksmi. Atau kamu pura-pura buta? Kamu membiarkan anak perempuanmu menindas menantumu tepat di depan matamu. Kamu menikmati setiap pujian palsu dari Jihan, dan kamu ikut meremehkan Kinasih yang tulus. Kamu lebih memilih kepalsuan yang berkilau daripada kebenaran yang sederhana. Apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Serangan itu tepat mengenai sasaran. Ibu Laksmi terdiam, wajahnya pucat. Kebenaran dalam kata-kata suaminya menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia sadar akan perannya, akan kesalahannya. Ia telah gagal menjadi ibu mertua yang adil. Ia telah gagal menjadi ibu yang bijaksana. Tangisannya kini bukan lagi tangisan karena malu, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam. Di tengah badai itu, Gilang mengangkat wajahnya yang sembab. Dengan suara terbata-bata, ia mulai bicara. Ini semua juga salah saya, Pak. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia merasa tertekan oleh gaya hidup Jihan, bagaimana ia tidak berani menolak keinginan istrinya, bagaimana ia merasa sangat bersalah setiap kali harus menelepon Prasetyo untuk meminta uang. Setiap kali Mas Pras transfer, saya tahu itu uang Mbak Kinasih, isaknya. Saya tahu, tapi saya diam. Mbak Kinasih itu orang yang paling baik, Pak. Dia tidak pernah sekalipun mengungkit atau menyindir. Dia hanya memberi. Dan kami membalasnya dengan cara yang paling buruk. Pengakuan Gilang semakin menambah berat suasana di ruangan itu. Kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kemewahan palsu, kini terkuak seluruhnya. Di rumah mereka yang tenang, Prasetyo masih berjalan mondar-mandir. Energinya terlalu besar untuk bisa duduk diam. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan Mbak Jihan. Tidak akan pernah. Dan ibu juga, bagaimana bisa ibu diam saja melihatmu diperlakukan seperti itu? Kinasih duduk di sofa, memeluk bantal. Adrenalinnya telah lama hilang, meninggalkan kekosongan dan kelelahan yang luar biasa. Ia merasa sedih, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga yang baru saja ia porak-porandakan. Ia tidak pernah menginginkan ini. Ia hanya ingin berhenti disakiti. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar.
Nama bapak mertua tertera di layar. Prasetyo melihatnya. Jangan diangkat. Kita tidak perlu bicara dengan mereka malam ini. Tapi Kinasih menggeleng. Ia meraih ponsel itu. Ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi sendiri. Ia menekan tombol jawab dan mengaktifkan mode pengeras suara. Halo Pak, sapanya, suaranya terdengar serak. Kinasih, enduk, Bapak minta maaf atas nama Jihan, atas nama ibumu, atas nama Bapak sendiri. Suara Bapak Hartono terdengar parau dan penuh penyesalan. Bisakah kalian kembali ke sini? Kita perlu bicara, menyelesaikan semuanya malam ini. Prasetyo memberi isyarat untuk menolak. Tapi Kinasih sudah mengambil keputusan. Wanita yang dulu selalu berkata iya dan terserah, kini telah menemukan kata tidak. Maaf Pak, katanya dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Untuk malam ini, rasanya tidak bisa. Saya dan Mas Pras butuh waktu. Terdengar helaan napas kecewa di seberang sana. Jika Bapak dan Ibu memang ingin bicara, pintu rumah kami selalu terbuka. Besok atau lusa. Kami akan menerima Bapak dan Ibu dengan hormat, lanjut Kinasih. Tapi, untuk Mbak Jihan, maaf, saya belum siap untuk bertemu dengannya. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk kalimat terakhirnya, kalimat yang akan menjadi fondasi baru bagi hubungannya dengan keluarga ini. Selama ini saya diam karena saya pikir itu yang terbaik. Tapi ternyata saya salah. Mulai sekarang yang saya butuhkan hanya satu, Pak. Rasa hormat. Bukan sebagai donatur pesta, bukan sebagai menantu yang kaya. Tapi sebagai Kinasih. Sebagai manusia. Sebagai istri dari putra Bapak. Jika keluarga tidak bisa memberikan itu, maka dengan berat hati, kami akan memilih untuk menjaga jarak demi ketenangan kami sendiri. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Itu adalah sebuah ultimatum yang disampaikan dengan kelembutan yang mematikan. Bapak mengerti, enduk? Bapak mengerti, jawab Bapak Hartono pelan. Selamat malam, Pak. Kinasih menutup teleponnya. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ia telah menetapkan batasannya. Ia telah mengambil kembali kekuatannya. Badai di luar mungkin baru saja dimulai, tapi di dalam hatinya, ia merasakan secercah ketenangan yang sudah lama hilang. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam pesta yang membawa bencana itu. Debu-debu kekacauan perlahan mulai mengendap, namun lanskap hubungan dalam keluarga Hartono telah berubah secara permanen. Pesta ulang tahun emas yang seharusnya menjadi kenangan indah itu kini menjadi sebuah legenda pahit, sebuah gosip yang terus dibicarakan di kalangan kerabat dan kolega mereka dengan nada prihatin sekaligus mencemooh. Sesuai janjinya, Bapak Hartono dan Ibu Laksmi datang ke rumah Kinasih dan Prasetyo keesokan harinya. Pertemuan itu terasa sangat canggung pada awalnya. Mereka duduk di ruang tamu yang terasa asing, bukan sebagai orang tua yang mengunjungi anak, melainkan sebagai pesakitan yang datang untuk meminta pengampunan. Bapak Hartono, dengan wibawa seorang kepala keluarga yang terluka, secara resmi meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia mengakui kesalahannya karena telah abai dan tidak peka terhadap penderitaan menantunya. Namun, momen yang paling menyentuh adalah saat Ibu Laksmi, yang selama ini selalu menjaga gengsinya, akhirnya runtuh. Ia beringsut dari tempat duduknya, mendekati Kinasih, dan berlutut di hadapannya. Kinasih, Ibu mohon maafkan Ibu, isaknya, air mata membasahi pipinya yang mulai berkerut. Ia meraih kedua tangan Kinasih dan menggenggamnya erat. Ibu sudah buta, enduk? Buta oleh kebanggaan palsu. Ibu salah menilaimu selama ini. Kamu adalah menantu terbaik, hati kamu terbuat dari emas, dan ibu malah menyakitimu. Maafkan ibu.
Melihat ibu mertuanya yang selalu tegar itu kini berlutut di hadapannya, hati Kinasih luluh. Ia segera menarik Ibu Laksmi untuk berdiri dan memeluknya. "Sudah, Bu. Jangan begini. Kinasih sudah maafkan." Pelukan itu terasa canggung pada awalnya, namun kemudian berubah menjadi pelukan tulus antara dua wanita yang memulai lembaran baru. Hari itu, sebuah hubungan yang tulus, yang didasarkan pada rasa hormat dan penyesalan, mulai tumbuh di antara mereka. Nasib Jihan dan Gilang tidak seindah itu. Mereka menjadi paria dalam keluarga mereka sendiri. Rasa malu sosial yang mereka tanggung sangat berat. Banyak kerabat yang menjaga jarak. Teman-teman sosialita Jihan perlahan meninggalkannya. Mereka terpaksa hidup dalam bayang-bayang skandal yang mereka ciptakan sendiri. Atas desakan keras dari Bapak Hartono, Jihan menulis surat permintaan maaf resmi yang panjang kepada Kinasih. Kinasih membaca surat itu. Isinya penuh dengan penyesalan dan permohonan, namun Kinasih tahu, luka yang begitu dalam tidak bisa sembuh hanya dengan selembar kertas. Ia menerima permintaan maaf itu, tapi ia tidak membalasnya. Ia memilih untuk menjaga jarak aman. Hubungan mereka telah retak dan tidak mungkin bisa kembali utuh seperti sedia kala. Suatu sore, saat sedang berbelanja di supermarket, Kinasih tanpa sengaja berpapasan dengan Jihan di lorong sabun cuci. Penampilan Jihan sangat berbeda. Tidak ada lagi gaun mewah, tas bermerek atau riasan tebal. Ia hanya mengenakan kaos biasa dan celana jeans, wajahnya tampak lelah dan pucat. Untuk sesaat mata mereka bertemu. Di mata Jihan, Kinasih melihat campuran emosi yang rumit, rasa malu, sisa-sisa kebencian, iri hati, dan mungkin secercah penyesalan yang tulus. Kinasih hanya memberinya sebuah anggukan kecil yang netral, lalu mendorong trolinya dan terus berjalan. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Yang ada hanya rasa lega karena telah terbebas. Ikatan pernikahan Kinasih dan Prasetyo menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Prasetyo menatap istrinya dengan cara yang baru. Bukan hanya sebagai wanita yang ia cintai, tapi sebagai pahlawan, sebagai partner yang setara. Ia menjadi lebih protektif, lebih vokal dalam membela istrinya, dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun, bahkan ibunya sendiri, meremehkan Kinasih. Mereka menemukan kembali fondasi pernikahan mereka, yang kini dibangun di atas pilar kekaguman dan rasa hormat yang mutlak. Namun, perubahan terbesar terjadi pada diri Kinasih sendiri. Ia tidak lagi bersembunyi. Selubung ibu rumah tangga sederhana yang selama ini ia kenakan, ia tanggalkan sepenuhnya. Ia mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak lagi menumpang mobil suaminya, melainkan mengendarai sendiri mobil sedan elegannya ke kantor. Ia mulai aktif menghadiri konferensi teknologi dan seminar bisnis, membangun jaringan dengan percaya diri. Namanya, Kinasih Nareswari, mulai dikenal di kalangan industri sebagai sosok di balik kesuksesan Kode Ananta. Saat acara kumpul keluarga, yang kini lebih sering diadakan di rumahnya yang luas sesuai aturannya, ia tidak lagi menghilang ke dapur. Ia duduk di ruang tengah, ikut dalam percakapan tentang politik dan investasi. Bapak Hartono kini bahkan sering secara terbuka meminta pendapatnya mengenai portofolio sahamnya. Ia tidak lagi menjadi bayangan. Ia telah menjadi salah satu pilar utama dalam keluarganya. Cerita ini berakhir pada suatu pagi yang cerah. Kinasih duduk di ruang kerjanya yang menghadap ke taman. Ia sedang melakukan telekonferensi dengan seorang klien dari Singapura. Dengan lancar dan percaya diri, ia menjelaskan serangkaian protokol keamanan siber yang rumit dalam bahasa Inggris. Ia tampak berwibawa, cerdas, dan memegang kendali penuh. Prasetyo masuk diam-diam, meletakkan secangkir teh jahe hangat di samping laptopnya. Ia tidak mengganggu, hanya berdiri sejenak di ambang pintu, menatap istrinya dengan senyum penuh cinta dan kebanggaan. Ia melihat wanita yang dulu ia kira adalah sungai yang tenang,
namun ternyata adalah samudra yang luas dan dalam. Setelah mencium kening istrinya sekilas, ia menutup pintu, membiarkan Kinasih kembali ke dunianya. Kinasih tersenyum, menyesap tehnya, lalu kembali fokus pada layar. Di luar jendela, matahari pagi bersinar terang, menyinari embun di dedaunan. Fajar yang baru telah tiba. Ia telah melalui malam yang paling gelap, badai yang paling dahsyat, namun ia berhasil melewatinya. Ia telah menemukan suaranya, menemukan harga dirinya, dan menemukan kedamaiannya sendiri. Angin di sekelilingnya kini tak lagi hanya berbisik ragu. Angin itu kini berhembus kencang, meniup rambutnya, dan membawanya terbang menuju cakrawala baru yang ia ciptakan sendiri.